keluar, katanya. Tante Sarah ambil lagi gelas, di baca-bacanya air ini, dikasihlah ke Kak Desi. Dah minum-minum, dibacain doa. Nah setelah 20 menit berlalu, sadar lagi Kak Desi. Kak Desi sadar, gantian Vita lagi yang kesurupan, Wak. Kayak gitu. Dan kalian tahu setelah Vita nih sadar, balik ganti Kak Desi kesurupan. Kak Desi sadar, balik Vita lagi kesurupan. Ganti-gantian kayak itu. Dan yang lebih seramnya lagi, Wak, pada saat sosok itu merasuki tubuhnya Vita, dia sama juga bilang juga ke arah pintu tuh, keluar sampai kayak Kak Desi kan. Di situ Tante Sarah nanya, apa nih maksudnya keluar? Maunya apa nih? Buka pintu itu biar temanku di luar bisa masuk. Aja kawan-kawannya suruh masuk dalam rumah tuh, apa nggak takut juga orang-orang dalam tuh, Nat? Nah di situ pertama tante aku nggak mau nurutin permintaan si sosok itu, Nadia. Tapi gegara Tante Sarah nih capek juga nyadarin Vita, nyadarin Kak Desi terus-terusan kesurupan. Akhirnya Tante Vita pun menuruti kemauan sosok itu. Oke, ini aku buka nih pintu ini. Tapi bentar, Anggi tolong ambilin tempurung kelapa sama korek api. Bawa ke sini kata dia kayak gitu kan. Oh iya tante bentar, aku ambil lah itu Nadia, kasih depan dia. Nah, udah ya, udah siap ya. Oke, sekarang buka pintunya kata Tante Sarah kan. Protes aku Nan, tante yakin dia mau dibukain pintunya, katanya dia bawa kawan-kawannya. Nanti kayak mana kalau misalnya kesurupan mereka makin parah? Ya kalau misalnya mereka berdua aja, kalau kami juga ikutan kesurupan, macam mana tante sendiri nanti? Udah insya Allah nggak apa-apa. Nggak bisa masuk setan-setan tuh, udah kalian tenang, bantu doa aja kata si Tante Sarah. Ini posisi Vita sama Desi masih ganti-gantian kesurupan nih kan, Wak. Nah karena Tante Sarah udah bilang kayak gitu, ya mau nggak mau aku turuti lah, aku sama Rohman nih, nah dia anaknya si Tante Sarah ini kan. Nah tepat di saat pintu itu dibuka, wah di situ aku memang nggak bisa nengok ya Nadia ya. Tapi waktu pintu itu terbuka, disitulah bau busuk langsung keluar menyebar dalam ruangan. Bau kali, tapi nggak ada wujudnya, Wak. Nah disitulah Tante Sarah langsung dibakarnya tempurung kelapa dengan korek yang dia pegang tadi dah. Dibakarnya lah tempurung itu. Ngapain Tante Sarah? Lagi ritual, Wak. Dan ritual itu katanya bertujuan agar setan-setan yang tadi depan pintu tuh nggak mau masuk dalam rumah. Dan selain membakar tempurung kelapa, Wak, untuk menjaga supaya setan-setan depan pintu yang nggak nampak nggak masuk, Tante Sarah tuh duduk dia di depan pintu tuh sambil nyalain rokoknya ya kan. Nah FYI di samping rumahnya si Anggi tuh ada gang kecil gitu, lebarnya sekitar 3-4 meter lah, nanti ada gang gitu kan, ada kayak tembok lah gitu. Ada tegak sini kan sambil ngerokok nih tante. Nah nggak lama kemudian Wak, Tante Sarah bilang, astagfirullah, banyak kali yang ngincar Vita katanya gitu. Apa tante? Banyak tante kataku, karena dia penasaran lah aku. Nah menurut penglihatan Tante Sarah, Wak, wujudnya memang macam-macam. Ada perempuan, rambutnya panjang, matanya merah. Ada sosok kurus kering, tapi tingginya kayak 15 meter tuh. Ada sosok kepala buntung. Ada yang botak, ada. Nah waktu Tante Sarah lagi nyebutin sosok-sosok tadi, tiba-tiba ceritanya terputus kan. Ada terdiam dia tante lain langsung kan. Waktu ucapannya terputus itu Tante Sarah lupa langsung teriak, Wak, ke arah pintu.